Cuman gara-gara demi jumlah subscriber, like, dan juga gift, ada seorang food vlogger sampai nekat makan hewan yang berbahaya. Sambil senyum-senyum, seakan-akan gak ada beban ke arah kamera, dia makan hewan itu dan akhirnya tubuhnya malah berhenti berfungsi selamanya. Teman-teman, kasus konten makan atau mukbang yang berakhir fatal ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, ada juga nih seorang mukbanger yang perutnya sampai rusak gara-gara dia makan selama 10 jam terus-menerus gak berhenti-berhenti. Badan kita loh sebenarnya punya batasan yang jelas. Tapi kenapa sih kita sering banget abaikan demi mengejar kesenangan sesaat? Mari kita bahas kasus ini secara medis. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Namanya Emma Amit, usianya 51 tahun. Mungkin teman-teman pernah dengar. Dia ini adalah seorang food vlogger yang punya lebih dari 200.000 follower di Instagramnya. Dia lumayan terkenal di media sosial karena sering banget dia bagikan konten memancing dan juga makan makanan hasil laut yang sudah dia tangkap. Sampai satu hari nih, Emma melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Sampai akhirnya sebelum dia bangun dari awal, media sosialnya, followernya itu udah gak ada artinya lagi. Tanggal 4 Februari tahun 2026, Emma membuat konten berburu hasil laut di hutan bakau dan juga memasak kepiting. Dalam videonya, dia kelihatan nih jalan-jalan di hutan bakau dan juga memungut beberapa ekor siput. Kelihatan juga dia mencungkil kepiting berwarna mencolok dari celah-celah batu. Kepitingnya tuh ciri-cirinya seperti ini. Cangkangnya merah kecoklatan, coraknya mencolok agak kayak mozaik, dan kelihatannya sangat eksotis, cakep banget. Nah, buat nelayan dan ahli biologi laut, warna mencolok, gambaran yang indah, itu sebenarnya adalah tanda bahaya paling alami. Karena banyak banget spesies laut beracun itu justru punya warna terang sebagai peringatan biologis. Disebut juga dengan aposematisme. Warna terang atau mencolok itu seperti merah, kuning, atau biru sebenarnya adalah sinyal bahaya, bukan undangan. Karena pemangsa di alam liar udah pasti akan menghindari makhluk hidup yang berwarna mencolok. Seakan-akan udah naluri. Dan dalam seleksi alam, hewan semacam ini otomatis akan lebih jarang diincar. Nah, di videonya ini, Emma kemudian merebus kepiting itu dalam santan mendidih dan kemudian dicicipi kuahnya. Dia tersenyum, bilang, oh ini enak sekali. Dan kemudian dia makan kepiting itu seakan-akan semuanya aman. Dia unggah video itu seperti biasa, banyak banget yang komen, like, dia dapat banyak subscriber baru. Tapi ternyata teman-teman, masalah baru aja akan dimulai. Kurang dari 24 jam setelah dia makan kepiting itu, Emma mulai merasakan badannya aneh. Dia tuh awalnya mengalami kesemutan di bibir, tangan, dan juga kakinya. Tubuhnya mulai gemetaran, dan akhirnya dia mulai kejang-kejang dan sampai nggak terkendali. Kesadaran yang mulai menurun sampai dia nggak bisa merespon waktu dipanggil-panggil. Bahkan nih, waktu ditepuk-tepuk tuh Emma sama sekali nggak ngerespon. Dan paling ngeliat bilang, tubuhnya tuh bergetar hebat ketika dibawa ke fasilitas kesehatan. Bibirnya juga mulai membiru, dan ini adalah tanda klasik orang yang kekurangan oksigen. Dan waktu sampai di klinik, dokternya bilang, ini harus segera dirujuk ke rumah sakit, bawa sekarang. Dan kemudian ketika sampai di rumah sakit, ternyata sudah terlambat. Tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin ngasih bantuan, dan juga terapi support, dikasih oksigen, dikasih bantuan napas. Tapi ternyata zat berbahaya yang ada di kepiting tadi itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dan sangat disayangkan teman-teman, akhirnya kondisinya tersemburuk dan Emma pun kehilangan nyawanya. Seorang temannya yang ikut makan kepiting itu pun mengalami nasib yang sama. Dia menyusul Emma gak lama kemudian. Bayangin aja, satu konten yang dibuat demi viral, makan kepiting yang jelas berbahaya, malah makan 2 korban jiwa. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa kepiting ini begitu membahayakan?
Kepiting yang dimakan oleh Emma ini namanya adalah Zosimus aeneus, dikenal luas di Filipina sebagai kepiting setan. Kepiting ini hidup di terumbu karang Indo-Pasifik. Dan kepiting ini sebenarnya cukup terkenal karena dagingnya mengandung dua jenis zat berbahaya yang ekstrim, namanya tetrodoksin dan juga saksitoksin. Keduanya adalah zat perusak saraf paling membahayakan di dunia. Sebagai perbandingan nih, tetrodoksin ini itu jauh lebih berbahaya daripada sianida. Dosis yang sangat kecil aja, zat ini bisa menghentikan kerja saraf manusia secara keseluruhan. Cara kerjanya gimana? Tetrodoksin itu berikatan dengan lapisan luar sel saraf dan juga otot, sehingga menghambat masuknya mineral yang diperlukan untuk memicu sinyal listrik saraf. Akibatnya, sinyal saraf nggak bisa diantarkan dari serabut saraf ke otot. Terjadilah nih yang namanya kelumpuhan otot. Mulai dari otot-otot bagian luar dan kemudian menjalar ke bagian dalam, ke organ-organ yang lebih vital. Tadi ingat nggak? Awalnya, Emma kan ngerasa kesemutan di bibir, ujung tangan, dan ujung kaki, sampai akhirnya mulai sesak dan kehilangan nyawanya. Jadi singkat cerita nih, otot-otot tubuhnya tuh pelan-pelan lumpuh dari luar sampai ke dalam. Ketika sampai ke pernapasan, paru akan nggak bisa lagi mengembang. Terjadilah nih gagal napas. Kadar oksigen menurun drastis dan karbon dioksida akan meningkat. Kadar karbon dioksida yang nggak bisa dikeluarkan. Selain itu, gangguan pada sistem saraf juga menyebabkan penurunan tensi dan gangguan irama jantung yang semakin memperburuk kondisi vitalnya Emma. Gagal napas, kekurangan oksigen, dan gangguan kardiovaskular lainnya akhirnya menyebabkan henti napas, diikuti dengan henti jantung karena tadi dari luar sampai ke dalam. Dan ini adalah mekanisme yang paling fatal dari hilangnya nyawa gara-gara tetrodoksin. Dan lebih parahnya lagi, zat ini nggak bisa rusak oleh panas ataupun dicuci pakai apapun nggak akan hilang. Mau panas tinggi, air mendidih, santan, bumbu, semuanya nggak ada yang menetralkan zat berbahaya ini. Begitu masuk ke tubuh, zat berbahaya langsung diserap di saluran pencernaan, menyebar menuju otak, saraf tepi, dan sampai ke pusat pernapasan. Gejala awal itu sama seperti yang dialami oleh Emma. Ada terasa kesemutan di bibir, kesemutan di tangan, kaki, mual hebat, kemudian disusul nih kejang-kejang sampai kehilangan kesadaran. Dan zat berbahaya seperti ini tuh kerjanya sangat cepat dan juga agresif. Tubuh akan bereaksi seperti berhenti napas, henti jantung, dan akhirnya kehilangan nyawa dalam hitungan jam. Ketika petugas desa datang ke rumahnya Emma, mereka periksa di sana, mereka ngeliat nih, ada beberapa cangkang kepiting setan tadi berserakan di tempat sampah. Kepala desanya Emma, namanya Lady Gemang, tuh bilang seperti ini. Jujur saya bingung. Emma dan suaminya itu adalah nelayan yang sangat berpengalaman, nelayan senior. Mereka berdua udah pasti tahu lah kalau kepiting ini tuh bahaya. Kok tetap dimakan kenapa? Dan jawabannya, demi konten. Kemungkinan besar teman-teman, Emma tuh menunjukkan kalau dia tuh bisa memakan kepiting mengerikan itu. Emma tahu kepiting ini bahaya, tapi dia tetap ingin kelihatan berani dan juga keren. Kalau nanti Emma berhasil bertahan, udah pasti namanya akan naik karena dia dikenal sebagai seorang food vlogger yang berhasil menaklukkan kuliner yang sangat ekstrim, yaitu kepiting setan. Tapi sayangnya dia justru kehilangan nyawa dan gak lagi bisa membuat konten. Teman-teman, di era digital ini konten ekstrim itu memang menjadi magnet para penonton. Semakin bahaya, katanya semakin tinggi potensi viralnya. Orang yang disangka akan semakin tertantang buat melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri. Salah satu contoh lainnya adalah seorang konten kreator namanya Pan Shouting, usianya 24 tahun, asal Cina. Shouting ini dikenal dengan konten mukbang. Mukbang itu berasal dari bahasa Korea yang berarti siaran makan. Ngetren sejak tahun 2000-an awal. Kata mukbang ini dikaitkan dengan video makan dalam jumlah besar. Nah, Shouting awalnya terinspirasi nih dari temannya. Dia mulailah membuat konten mukbang buat dirinya sendiri. Shouting ini awalnya bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran. Nah, tapi setelah membuat konten mukbang dan mulai viral, Shouting mulai membuat lebih banyak lagi konten. Setiap kali konten yang banyak ditonton, Shouting mendapatkan penghasilan yang lumayan besar.
Tapi gimana pun juga, Shouting tetap harus bersaing dengan konten kreator lainnya. Karena kok dia buat konten mukbang makan-makan biasa, otomatis penonton akan bosen. Pelan-pelan nanti subscribernya akan menurun dan dia malah sepi lagi. Teman-teman perhatiin deh, misalkan kita ngelihat ada konten kreator mukbang, mereka mengambil tema yang semenarik mungkin. Misalkan, mukbang makanan super pedas, makanan warna-warni, dan kadang-kadang mereka juga mengambil tema yang ekstrim. Bisa dikatakan membahayakan keselamatan diri sendiri. Salah satunya Shouting ini. Dia saking ekstrimnya pernah makan sampai berkilo-kilo makanan. Kadang juga Shouting membuat siaran makan dalam waktu berjam-jam tanpa berhenti. Padahal nih, penontonnya tuh sering lihat bagaimana Shouting tuh seakan-akan maksakan diri buat terus makan. Padahal Shouting sudah sangat kenyang. Bahkan lebih dari kenyang, perutnya udah kelihatan nyerah. Waktu makan, wajah Shouting kelihatan pucat, napasnya kedengaran berat, tapi Shouting tetap maksakan diri, walaupun kelihatan banget menahan sakit. Dan semua itu dia lakukan lagi-lagi demi konten, demi mengejar view dan juga follower. Setiap like, share, komentar, dan durasi tonton itu adalah bahan bakar untuk algoritma yang diharapkan bisa menguntungkan Shouting. Tapi teman-teman, algoritma ini nggak peduli apakah seorang itu aman dan apakah tubuhnya sudah berada di ambang kegagalan. Dan suatu hari, Shouting mengumumkan dia akan makan selama 10 jam penuh tanpa henti, tanpa jeda. Singkat cerita, dia mulai siaran live-nya. Dia makan terus, hanya berhenti sejenak, terus-menerus dia makan dan tiba-tiba aja dia terjatuh. Dan gak lama kemudian, Shouting pun kehilangan nyawanya. Dia dibawa ke rumah sakit dan semuanya udah terlambat. Dan waktu diotopsi, teman-teman perutnya Shouting itu mengalami kerusakan yang sangat parah. Waktu dibuka, perutnya penuh dengan makanan yang tidak tercerna. Lambung yang terus-menerus diisi makanan membengkak. Aliran cairan tubuh ke lambung akhirnya pun terhambat. Dan lambung akan menekan sekap rongga dada ke atas. Dan otomatis membatasi pergerakan paru-paru. Selain itu terjadi stimulasi atau rangsangan pada saraf vagus. Sehingga mengakibatkan penurunan denyut nadi yang secara mendadak. Ingin aja, mudah tadi paru-paru sulit mengembang, nadinya pun berhenti secara mendadak. Terjadilah gangguan irama jantung sehingga jantung nggak lagi bisa memompa cairan tubuh. Itulah alasan kenapa Shouting kehilangan nyawanya. Dari cerita Emma Amit, dari Shopping Pen, kita mendapat satu pesan yang penting teman-teman. Kalau like, subscribe, bahkan give itu nggak ada yang sebanding dengan nyawa manusia. Tapi sayangnya banyak banget orang yang seakan-akan lupa atau menganggap remeh resiko kesehatan demi sebuah konten. Dan hal ini sebenarnya bisa dijelaskan secara medis teman-teman. Setiap kali ada orang menerima like dan juga give, otak akan melepaskan hormon namanya dopamin, hormon pemicu rasa senang. Otomatis, orang akan merasakan sensasi puas dan senang luar biasa, seakan-akan mendapatkan hadiah. Lama-kelamaan, otak akan mengaitkan give atau like sebagai sesuatu yang perlu diulangi. Muncullah nih, dorongan terus-menerus melakukan hal yang bisa mendapatkan like ataupun give. Ini disebut juga dengan sistem reward atau hadiah di otak manusia. Ini yang menyebabkan perhatian dari follower menjadi candu yang sangat kuat bagi pembuat konten. Sistem ini juga sangat sensitif dengan reward atau hadiah yang gak pasti, karena seakan-akan semakin besar tantangannya. Tapi ya seiring waktu, otak akan beradaptasi, sehingga jumlah dopamin yang sama mulai berkurang efeknya. Saat itulah orang akan mencari pemicu yang lebih kuat atau ekstrim untuk mendapatkan sensasi yang sama. Otak bagian depan yang berperan dalam kendali diri akan jadi kurang dominan. Dan ini sebabnya orang akan lebih mudah mengambil keputusan impulsif tanpa memikirkan apa resikonya. Dan proses ini membentuk siklus kecanduan, di mana sesuatu nggak lagi dilakukan untuk kesenangan, tapi demi memenuhi kebutuhan dopaminnya aja. Dan hal ini banyak banget terjadi di dunia digital, di mana kita nggak bisa lepas dari media sosial. Mungkin teman-teman pernah berpikir ya, kenapa sih orang ini melakukan hal-hal yang aneh demi konten? Ya ini jawabannya. Perhatian itu seakan-akan adalah mata uang, dan konten ekstrim itu seringkali jadi hiburan. Padahal yang namanya kesehatan tubuh kita tuh nggak bisa kompromi. Tubuh selalu punya batasan dan nggak boleh dilanggar kalau kita mau selamat.
Dan sebenarnya teman-teman harusnya nih, hadiah atau like yang kita kasih itu kan dukungan, bukan dorongan agar seseorang buat konten yang lebih ekstrim lagi sampai membahayakan diri sendiri apalagi orang lain. Karena ingat pada akhirnya viral tuh akan berlalu, tapi hilangnya nyawa itu permanen. Dan kita nggak butuhkan lagi nih tragedi-tragedi berikutnya supaya kita bisa belajar dari pengalaman. Nyawa manusia jauh lebih berharga daripada per menit-menit hiburan. Seharapan teman-teman, ayo kita semua pilih konten yang mengedukasi, bukan yang membahayakan diri sendiri, apalagi sampai mengancam nyawa. Karena di balik layar ada manusia dengan tubuh yang rapuh. Dan saya ingatkan lagi, tubuh selalu punya batasan. Dan gak semua kesalahan bisa kita perbaiki dengan klarifikasi.